Halo, kawan lihat gadget, di sini Wira. Kali ini saya akan sedikit bercerita tentang sebuah device ataupun gadget, yaitu tentang iPhone dengan activation lock-nya. Jadi, banyak di YouTube saya jumpai bahwasannya beberapa dari para user-user YouTuber itu dari luar negeri terutama banyak yang memberikan tutorial-tutorial yang uh, ya sederhana untuk melewati activation lock yang ada di iPhone. Jadi di sini saya akan coba membuktikan apakah benar semua metode-metode yang dilakukan oleh mereka itu berhasil, karena saya lihat semua yang ada di YouTube itu ada yang berhasil dan kebanyakan berhasil. Namun setelah saya diskusi dan saya mencari tahu lagi ke forum-forum iPhone, ternyata semua yang ada di YouTube itu adalah cara-cara untuk melewati iCloud yang hoax atau yang tidak benar. Mereka melakukan itu hanya untuk ya mendapatkan view atau apapun itulah. Jadi ya pernah saya juga melakukan hal untuk menghapus iCloud dari sebuah device iPhone, yaitu iPhone 4 saya pernah, tapi kasusnya berbeda, yaitu dia saya letak dulu sini iPhone-nya. Kasusnya berbedanya seperti ini. iPhone 4 itu dia masih masuk di home screen. Jadi saya pernah melakukan penghapusan iCloud tanpa password dengan cara menekan delete account atau delete akun iCloud itu bersamaan dengan Find My iPhone-nya. Jadi kliknya itu bersamaan. Setelah itu tekan saja langsung OK tanpa masukkan password berulang kali sampai dia kacau sendiri dan kembali ke pengaturan. Dan dia iCloud itu akan terhapus secara otomatis. Nah, itu metode yang pernah saya lakukan dan itu berhasil. 100% berhasil, dan karena saya telah melakukan itu di dua device iPhone 4 dengan iCloud yang saya hapus tanpa menggunakan password, karena kebanyakan teman-teman yang saya dapatkan menggunakan iPhone 4 itu lupa akan password dari iCloud mereka. Jadi saya menghapusnya dengan cara seperti itu. Buat teman-teman boleh dicoba nanti kalau seandainya mempunyai iPhone 4 yang ya saya tidak tahu di iPhone yang lain juga bisa berlaku atau tidak, tapi bisa dicoba, yaitu tekan delete account itu bersamaan dengan Find My iPhone-nya itu. Jadi contohnya seperti ini, misalnya di sini tombol fokus, di sini tombol Find My iPhone, di sini tombol delete. Jadi kalian bersamaan menekannya seperti ini. Jadi ini ditekan, ini digeser. Jadi nanti kalau keluar tombol meminta password, klik saja OK, terus itu seperti itu kan lagi, tekan bersamaan seperti ini tekan, ini geser tapi bersamaan, baru nanti OK, berulang terus OK, berulang terus OK, nanti lama-lama dia akan kembali ke pengaturan, menu pengaturan yang banyak itu, dan masuk lagi ke iCloud-nya sudah kosong. Ini pernah saya lakukan dan benar-benar terhapus. Tapi masalahnya sekarang adalah ini kelihatan bagaimana cara melewati iCloud yang activation lock dari pengaturan awal seperti ini. Jadi metode yang saya dapatkan, yang saya lihat, ada yang melalui DNS, ada yang melalui manipulasi. Misalnya dari sini baru mereka memberikan karakter Cina, dipaste sampai iPhone-nya macet, ya segala macam. Nanti kita akan coba. Jadi yang saya tahu, saya pernah buka situs yang tentang iCloud bypass, DNS bypass itu, ternyata itu seperti mengunjungi website saja. Dia mengunjungi website saja. Sebentar.
Jadi sebenarnya itu kalau saya katakan itu hanya mengunjungi website saja. Saya akan coba bypass iCloud DNS. Oke, jadi saya pikir ya, ini asumsi saya bahwasannya kan ada, jika teman-teman mencari-cari tentang iCloud bypass, mungkin akan bertemu dengan suatu iPhone yang tidak benar-benar masuk ke iPhone-nya, tapi dia malah masuk seperti ada pengaturan App Store, musik dan lain-lain. Itu saya rasa, menurut saya ya, itu hanya masuk ke website, bukan ini. Bukan. Oke, maaf ya sebentar. Dia hanya berupa oke, ini dia. Fokus. Nah, dengan DNS yang tercantum, DNS-nya itu ini, kebanyakan yang saya tahu ada yang memakai DNS Asia ini 104 ya, 155.20.58. Saya sudah mencoba di device iPhone ini dan ternyata yang terjadi adalah terjadi error. Maksudnya error aktivasi tidak bisa dilakukan. Jadi ya seperti ini. Kita seperti masuk ke website saja. Ini menurut saya. Jadi kalian hanya dibawa seperti ini, persis seperti ini. Jadi seolah-olah kita itu masuk ke dalam pengaturan iPhone tersebut. Karena atasnya ini persis iCloud DNS bypass.com. Ya saya tidak tahu ya. Tapi yang saya lihat itu sama persis dengan pengaturan ini semua, sosial misalnya, semuanya, transisinya semua sama, aplikasi. Ya mungkin ini juga website yang mungkin bisa langsung membaca, mungkin begini. Mungkin dengan DNS itu, jika kita menggunakan DNS yang tadi saya tunjukkan di sini, DNS yang saya tunjukkan sebentar, DNS ini, angka-angka ini USA, Eropa dan Asia, mungkin bisa masuk ke website ini dan tampilannya akan seperti ini. Jadi saya pikir ya itu bukan menghapus iCloud-nya, melainkan hanya seperti mengunjungi semacam website seperti ini gitu. Jadi kita seperti mengunjungi saja, tidak bisa benar-benar masuk ke iPhone-nya. Ya sampai sekarang saya juga tidak bisa melewati iCloud activation log itu. Tapi kecuali iPhone 4 yang saya ceritakan di awal video tadi, itu benar-benar bisa. Coba kalau teman-teman yang lupa iCloud-nya di handphonenya, itu lebih bagus dihapus selagi masih bisa masuk home screen. Coba masuk ke pengaturan, terus itu masuk ke iCloud, lalu paling bawah semuanya di sebelum menghapus iCloud dan juga tekan delete secara bersamaan tadi, delete iCloud bersamaan dengan Find My iPhone, semua misalnya jaringan kontak, foto, semuanya itu dimatikan, di offin semua. Dan terakhir itu untuk Find My iPhone-nya, biasanya dia minta password kalau ingin dimatikan. Jadi cara menghacknya itu tekan bersamaan, tekan OK, tekan bersamaan, tekan OK sampai dia ke arah ke kiri, sampai dia mati, nanti dia kembali lagi sendiri ke pengaturan. Oke. Jadi saya tidak ada device iPhone 4 itu punya tante saya, jadi saat ini tidak ada. Jadi menurut saya menggunakan DNS ini hanyalah sebuah kunjungan ke website seperti ini saja. Jadi ya mungkin kunjungan juga, tapi dia berupa
halaman yang bisa membaca isi dari informasi iDevice tersebut. Oke, jadi dia seperti ini nantinya kalau seandainya kalian berhasil mencobanya dengan DNS ini. Oke, kita akan coba metode yang pernah saya ketahui, apakah ini akan berhasil atau tidak. Kita akan coba. Oke, cahayanya terlalu kuat, fokus. Oke, jaringannya hilang sebentar. Saya akan coba. Oke. Jadi pertama saya akan seperti biasa dulu. Oke. Saya akan melakukan hal seperti biasa. Oke, ini dia seperti ini. Ya, ini dia. Nah, jadi gini. Ada hal yang aneh menurut saya juga, yang saya dapatkan setelah saya memasukkan iCloud di. Jadi gini, iCloud ini sudah dinonaktifkan oleh Apple disebabkan karena teman saya memasukkan kode sandinya beberapa kali salah sehingga iPhone itu dinonaktifkan. Seperti ini, bentar ya. Ini email yang benar, oke. Sebentar. Ini email yang benar. Oke, saya tutup emailnya. Oke, bentar. Saya salah email, sebentar. Nah, saya akan tutup emailnya. Nah, menurut saya ini adalah email yang benar dan juga password yang benar, tapi akun ini sudah dinonaktifkan oleh Apple. Namun saya tadi iseng mencoba seperti ini. Bentar, saya akan hapus dulu email teman saya. Oke, misalnya seperti ini. Saya ikuti apa tulisan yang ada di sini. Example at icloud.com. Nah, lihat ya, lihat 1 2 3 4 5. Oke. Keanehan yang saya temukan di sebuah iCloud. Oke, berarti Apple ini menganggap bahwasannya itu adalah iCloud di handphone ini. Kita lihat sekali lagi. Kita ganti depannya dengan 4 huruf angka, misalnya itu nama saya seperti ini, Wira at icloud.com dengan sandi yang sama. Oke. Berarti bisa dibilang bahwasannya akun iCloud itu adalah akun ini. Maksudnya gini, mungkin server Apple menganggap kata iCloud itu, dengan kata iCloud saja menganggap bahwasannya ini adalah akun dari handphone ini. Kita lihat nama yang lain. Misalnya, tapi anehnya hanya 4 huruf saja. Misalnya Nana atau Nana at icloud.com 1 2 3 4 5. Oke. Oke. Berarti bisa dibilang Apple juga menganggap ini adalah email itu adalah akun yang ada di handphone ini. Karena semua kecuali seperti ini ya.
5 huruf nama, misalnya Santi iCloud. Oke, bentar. Oke, mohon maaf tadi terputus sedikit. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan, entah mengapa server iPhone ini menganggap akun-akun yang saya masukkan tadi itu adalah akun handphone ini dengan akhiran iCloud. Jadi itu yang saya temukan. Entah mengapa seperti itu. Dia menganggap itu adalah akun-akun dari handphone ini. Jadi ada beberapa cara yang saya tahu, yaitu kita membuat iPhone ini bingung. Bingung maksudnya gimana? Ya bingung maksudnya kita membuat karakter ini sebanyak mungkin dan kita copy paste sebanyak mungkin. Ini sudah saya copy banyak. Lihat apa yang terjadi. Macet ya. Nah, oke, itu gagal. Oke, sudah macet. Jadi iPhone itu setelah macet dia akan masuk home screen. Yang saya dapatkan iPhone ini akan masuk home screen dengan cara itu. Tapi kembali lagi ke pengaturan awal. Jadi saya pikir iCloud ini hanya seperti pembatas yang cukup simple tapi sangat luar biasa safety, luar biasa aman. Kita lihat lagi home screen-nya, kelihatan ya. Ini video ini saya buat hanya untuk memberikan gambaran kepada kalian bahwasannya iCloud itu menurut saya pribadi, walaupun dia suatu yang simple, hanya login seperti itu, tapi Apple ini sangat-sangat menjaga privasi penggunanya. Makanya banyak yang bilang kalau iPhone sudah lupa iCloud, itu akan menjadi handphone yang akan dikanibal oleh device yang lain. Ya, walaupun ada yang menyatakan bahwa dirinya bisa melewatkan iCloud dengan cara bypass. Walaupun berhasil, kemungkinan handphone ini tidak bisa digunakan untuk jaringan seluler. Oke. Cara lain yang saya dapatkan juga melalui DNS. Misalnya seperti ini. Yang tadi saya katakan melalui DNS. Jadi kita akan memasukkan kita akan memasukkan DNS di bagian setting wifi-nya. Caranya seperti ini. Tapi dia akan kita ubah ini DNS ini. Oke, macet lagi. Oke. Sebentar, maaf. Cahaya handphone ini terlalu kuat sehingga background di belakang tidak terlihat seperti ini. Oke. Masuk ke menu lagi. Ya, iPhone ini kalau sudah dierrorkan seperti itu, dia akan seperti ini terus. Jadi saya juga hanya mencoba-coba dan memang kenyataannya ini hal yang tidak pernah akan bisa dilakukan. Tapi kalau teman-teman lihat gadget bisa atau ada yang berhasil menghack activation log ini, wah, luar biasa ya.
Saya mau tahu caranya. Caranya gimana? Oke, ini kumat lagi dia, sabar ya. Kalau melalui DNS dia nanti loading loading mau ke iCloud-nya itu sangat-sangat lama, dan nanti dia akan masuk ke sini sebentar. Dia nanti setelah kita kalau melakukan DNS tadi, kalau kita melakukan DNS tadi, ini kurang lebih loading ini akan berjalan sekitar 5 menit lebih atau bahkan bisa 10 menit. Lama sekali. Nah, ini padahal DNS-nya belum saya ubah, tapi kenapa bisa seperti ini ya? Sebentar. Macet lagi. Ya ampun. Oke. Saya nggak tahu kenapa seperti ini. Setelah saya mainkan karakter Cina tadi, jadi oke, masuk lagi. Tapi ya pasti akan seperti itu terus dan tidak akan pernah masuk home screen. Oke. Lanjut. Kalau kita menggunakan DNS, biasanya dia lama di loading ini. Loading ini nanti dia akan sangat lama, dan dia nanti masuk ke pengaturan tidak dapat melakukan aktivasi gitu. Tapi ini karena oke, saya matikan saja dulu sebentar ya. Oke. Jadi menurut kalian apakah fitur ini cukup berguna atau sebaliknya, atau hal ini dapat menyusahkan? Karena kan bisa saja kita yang punya handphone sendiri, kadang kan kita ya setahun mungkin 6 bulan kita tidak, mungkin kadang kita lupa password iCloud kita sendiri, sehingga tahu-tahu saat kita mengganti kartu ataupun tidak kita sadari kita mengaktifkan Find My iPhone-nya, Find My iPhone, itulah dia. Ternyata activation log-nya muncul. Nah, ternyata kita lupa passwordnya. Wah, itu gimana coba? Tapi bisa sih sebenarnya di reset melalui iforgot.apple.com. Tapi itu juga tergantung kita yang melakukan verifikasi, apakah itu melalui verifikasi pertanyaan ataupun yang lainnya. Itu tergantung kita yang membuat. Kalau seandainya dalam verifikasi itu juga kita tidak bisa melakukan reset, ya wassalam, iPhone ini wassalam gitu. Tapi kebanyakan satu-satunya jalan yang dilakukan oleh orang-orang yang iCloud-nya lupa ataupun wow, ini cahayanya terlalu kuat, iCloud-nya itu lupa, bahkan emailnya juga lupa, ya iPhone-nya ya jadi kanibal gitu. Tapi selagi masih masuk home screen mungkin masih bisa lah diselamatkan, ataupun iPhone kita sempat kita backup ataupun kita colok ke iTunes di komputer kita. Menurut saya itu masih bisa diselamatkan, kecuali tidak pernah sama sekali dan tahu-tahu lock iCloud seperti ini. Ini handphone milik teman saya. Ya, sebenarnya saya juga karena saya penasaran, jadi saya pinjam, saya mencoba-coba trik-trik yang ada di YouTube, di dunia YouTube itu. Jadi oke, saya akan lanjutkan. Saya akan memberitahu tentang yang saya katakan tadi, tentang kalau menggunakan DNS. Oke. Kalau menggunakan DNS, loading yang tadi barusan itu sangat lama dan dia akan masuk ke sini. Dan dia nanti akan masuk ke sini secara otomatis. Loadingnya lama sekali, dan dia nanti akan masuk ke sini, dan itu ya sama saja tidak bisa melewati aktivasi. Dan ada juga trik dari orang luar sana yang membuat iCloud-nya seperti ini. Oke, kembali dan terjadi seperti ini. Dan yang saya lihat di YouTube itu
mereka buat kembali dan dia tidak masuk ke lock activation lock, tapi masuk ke gambar pengaturan awal yang ada gambar GPS apa gitu. Mungkin ini, tapi sekarang sudah diganti ke kesalahan aktivasi. Oke, jadi intinya menurut saya untuk sekarang ini Apple itu sangat menjaga privasi, sehingga orang yang memiliki device sendiri pun bisa kehilangan iPhone-nya. Berbeda dengan Android ya. Android masih bisa kita reset ulang dan ya bisa digunakan oleh orang lain. Nah, di sini jika DNS ini kita ubah, kita akan pakai server Asia, DNS Asia itu 104 155 220 58. Oke, tekan back langsung. Udah, selanjutnya langsung hilang tuh. Kita akan coba. Oke. Lanjut. Kita lihat apa yang langsung. Biasanya tadi agak lama, ini langsung ke bagian yang pertolongan tentang iCloud tadi. Jadi ini membuktikan bahwa kita kembali dulu. Kita coba DNS lain. Kita coba DNS yang lain, apakah akan sama. 104.155.28. Ini server Eropa ya. .90 ini server Eropa. Ya, lanjutnya tidak hilang. Kita next. Sama. Masih sama. Tetap saja. Kita ubah lagi ke yang USA. 104 154 51 7. Back. Lanjut. Masih sama. Jadi intinya memang iCloud ini tidak akan pernah bisa dilewatkan atau di bypass kecuali dengan tools-tools yang bisa dikatakan oleh developer itu bekerja, tapi device itu tidak akan bisa digunakan untuk jaringan seluler. Jadi ya iPod. Jadi gini. Saya mau ngomong apa tadi ya? Jadi intinya iCloud itu cukup aman. Saya katakan cukup aman. Ini sudah mulai gelap, kita akan hidupkan dulu lampu. Terang. Cukup safety, dan mungkin video-video di YouTube itu yang membypass. Maaf tadi videonya terputus lagi. Jadi intinya video-video YouTube yang membypass tentang iCloud itu, ntar saya terfokusnya. Video-video tentang di YouTube yang membahas tentang lock iCloud itu hampir semuanya saya katakan tidak benar. Jadi intinya gini, saya akan memberikan saran bahwasannya kepada kalian semua yang membeli iPhone second, terutama pastikan
pastikan iPhone yang kalian beli itu sudah bebas reset, ya, benar-benar bebas reset secara total, benar-benar bebas reset. Dan pastikan jika kalian membeli langsung ke orang yang pertama, usahakan kalian riset di depan atau di depan mata dia, atau sama-sama riset bersama saat kalian beli. Terkadang masih ada iPhone yang sudah logout iCloud, tapi ternyata iCloud itu masih nyangkut di iPhone tersebut. Ada pernah kejadian di forum iPhone yang saya ikuti, iPhone itu sudah di logout iCloud, dan teman-teman itu membeli iPhone itu dan dia sudah masukkan iCloud miliknya sendiri, Apple ID milik sendiri. Namun karena dia merasa risih atau apa, dia reset ulang ke pabrik dan ternyata iCloud-nya, activation lock-nya itu kembali seperti ini. Jadi bukan milik dia, tapi punya akun pemilik pertama. Dan masalahnya adalah dia tidak tahu password pemilik pertama tersebut. Akhirnya iPhone tersebut menjadi iPhone seperti ini, lock iCloud. Jadi buat kalian, untuk kalian yang belum tahu, ya, iCloud itu yang saya tahu sampai sekarang tidak pernah bisa dibobol, kecuali ya ada yang mengatakan bisa, tapi ya itu di bypass melalui aplikasi atau tools tertentu yang membuat handphone tersebut atau iPhone tersebut tidak bisa dimasukkan ke jaringan seluler. Jadi iPhone tersebut hanya jadi iPod saja, hanya bisa menggunakan WiFi. Ya, kalau kalian tidak keberatan menggunakan iPhone seperti itu, ya tidak masalah. Tapi ya, ataupun dijadikan kanibal, dijual murah, itu saja. Jadi intinya buat teman-teman yang membeli iPhone, hati-hati. Saran saya belilah iPhone second yang ya mungkin di toko-toko besar yang meyakinkan, yang sudah terpercaya, dia mempunyai jaminan terhadap barang yang ia jual. Ya, di Medan juga banyak ya toko-toko yang menjual iPhone second dengan iCloud yang kosong. Ya, saya bisa sebutkan seperti Skyshop ataupun Extracom. Ya, kalian bisa temukan itu di OLX. Kalian cari saja di bagian handphone Apple, nanti semua situ sponsor mereka pasti ada. Dia memang khusus tersendiri, dia punya ciri khas tersendiri toko-tokonya. Dan saya lihat dari ciri-ciri iPhone-nya itu memang iPhone-nya bukan rekondisi dan masih asli Apple. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh komen di bawah ya, kawan-kawan Lihat Gadget. Dan semuanya, kalau memang kalian merasa ada yang mampu untuk unlock iPhone ini ataupun sejenis lock iCloud itu, ya kalian boleh share ataupun berbicara ataupun memberi pendapat. Menurut kalian iCloud ini seperti apa gitu. Kalau menurut saya iCloud ini hanya software, cuman terlalu aman. Jadi begini. Oh ya, satu lagi. Cara kerja iCloud ini yang saya tahu adalah setiap iPhone yang ingin diaktifkan, kenapa iPhone selalu meminta jaringan internet? Karena seperti ini. Karena setiap iPhone itu selalu disambungkan ke server Apple untuk verifikasi email. Emailnya itu diverifikasi ke server Apple, melihat email ini terkait atau tidak dengan akun iCloud ataupun sejenisnya. Ataupun adakah iPhone ini sudah terkait dengan akun tertentu. Misalnya entah sekarang kan udah bisa tuh Gmail dijadikan iCloud, dibuat untuk jadi iCloud tuh. Kalau dulu kan masih iCloud aja, sekarang sudah bisa, atau mungkin dari dulu bisa, saya juga nggak tahu karena saya bukan pengguna iDevice. Jadi jadi gini. Jadi iPhone itu dia harus tersambung dulu ke jaringan internet dan ibaratnya memverifikasi
iPhone ini dengan email ini apakah ada ID atau tidak. Kalau tidak ya dia masuk ke pengaturan yang location itu, yang pertama yang pengaturan awal lokasi, terus itu masuk selanjutnya pengaturan passcode, lalu diagnosa apa segala macam, dan masuk ke home screen. Itu kalau yang memang benar-benar kosong. Tapi kalau yang seperti ini, yang ada lock iCloud-nya ini, seperti ini, dia kan meminta jaringan. Pada saat meminta jaringan seperti ini, iPhone ini akan menyambungkan dirinya ke server server Apple untuk memverifikasi email handphone ini apakah dia memiliki ID atau tidak. Dan ini memiliki ID sehingga dia meminta untuk diaktifkan. Kurang lebih seperti itulah cara kerja aktivasi Apple ini. Oke. Untuk kalian yang belum pernah memakai iPhone seperti saya, ya harap berhati-hati bila kalian tidak mengenal bagaimana iPhone, tidak mengenal bagaimana iCloud. Saya sarankan untuk pelajari lebih dalam lagi bagaimana iCloud tersebut, bagaimana server dan verifikasi email iCloud dan ID Apple lainnya. Ya, karena metode sederhana yang digunakan Apple untuk aktivasi handphonenya ini sangat aman sekali menurut saya, dan sangat terjaga privasinya. Oke, sekian dulu ya. Ini bakal video penjelasan ini sangat panjang untuk kali ini. Jadi saya rasa cukup sekian. Saya mohon bantuannya untuk like dan subscribe. Tekan tombol merah di sebelah kanan bawah agar saya bisa memberikan video-video yang lain lagi seterusnya, agar saya punya semangat untuk berbagi tentang device dan gadget kepada kalian semua. Oke. Wira di sini dari Lihat Gadget. Ciao.